Podcast hari ini dengan tema daring apakah bikin pusing. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Usama, hari ini saya akan memperkenalkan salah satu program terbaru dari YouTube channel SIT Usama yang berjudul Positus Podcast SIT Usama. Di podcast ini kita akan membahas berbagai macam masalah di dunia pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan seputar SIT Usama. Untuk membuka acara podcast hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat Usama hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dimana nikmat sehat itu adalah salah satu keberkahan ya yang Allah berikan kepada kita semua hari ini, mengingat kondisi di Kota Tegal yang terupdate hari ini ya tentang pandemi COVID-19 per tanggal 12 November 2020 ada sekitar 630 orang yang terkonfirmasi positif, 31-nya dirawat, 207-nya isolasi mandiri, 364-nya dinyatakan sembuh dan 35 orang dinyatakan meninggal. Jadi kita harus kemudian tetap aware gitu ya, waspada, karena pandemi ini masih belum berakhir. Kita harus tetap mematuhi semua protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian hindari tempat kerumunan. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan inti, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Arnida Farahtika. Saya di sini nanti akan menjadi host atau pemandu podcast di channel YouTube SDIT Usama ya. Kemudian di samping saya sudah ada narasumber yang untuk sebagian kalangan Usama mungkin tidak asing dengan beliau ya. Ada Bu Lili Nurlaili SPD, beliau Wakil Kepala Bidang Kurikulum di SDIT Usama, yang nanti beliau akan saya ajak ngobrol di sini tentang pembelajaran jarak jauh. Memang hari ini masih urgent, tetapi kalau kita tahu ya di media sosial, berita-berita online, banyak sekali berita-berita terkait keluhan-keluhan yang dirasakan siswa, orang tua, guru pun merasakan keluhan yang sama. Ternyata PJJ itu tidak semudah yang dibayangkan dan dibicarakan. Nah, tema podcast SDIT Usama hari ini kita akan mengangkat satu judul tentang PJJ atau pembelajaran daring. Apakah betul daring bikin pusing? Nah, untuk itu kita akan membahasnya dengan narasumber kita, Bu Lili Nurlaili. Bagaimana nih Bu, tanggapan Ibu tentang banyaknya keluhan di luaran sana tentang tadi daring itu bikin pusing semuanya, entah itu orang tuanya, siswanya, gurunya. Bagaimana Bu tanggapannya? Ya, kalau menurut saya ya, untuk PJJ bikin pusing itu mungkin terkait dengan individunya masing-masing ya Bu. Tapi karena ini berarti untuk masalah pendidikan anak, yang utamanya memang sebenarnya tanggung jawab orang tua. Jadi mau dibilang pusing gimana, karena memang
ya tanggung jawab orang tua sebenarnya ya memang mendidik anak. Kalau diserahkan kalau diserahkan ke sekolah kan itu sekolah sebagai partner aja ya. Jadi kalau keseharian anak di rumah itu kan lebih banyak ya. Jadi ya sebenarnya jangan diambil pusing gitu ya. Ya seperti dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya. Jadi untuk menjaga diri dari anggota keluarganya dari api neraka kan kita memang harus mendidik mereka gitu ya. Jadi memang tanggung jawab yang sebenarnya untuk pendidikan anak ya orang tua itu sendiri ya. Jadi sebenarnya dari adanya daring ini sebenarnya sedang mengajari kita atau sedang mengembalikan fitrah kita sebagai orang tua untuk bagaimana lebih fokus lagi terhadap kewajiban mendidik anak. Iya, sebenarnya itu ya. Oke. Terus terkait teknis pembelajaran daring itu sendiri, apakah ada perbedaan yang cukup mencolok antara pembelajaran jarak jauh dengan ketika kita pembelajaran tatap muka? Ya, tentu saja untuk pembelajaran. Oh ya, mohon maaf kalau di sini daring berarti sebenarnya pembelajaran jarak jauh ya. Soalnya istilah daring nanti juga ada luring gitu ya. Jadi pembelajaran jarak jauh itu ada daring dan luring. Sedangkan yang kita maksud semuanya ya baik daring maupun luring gitu ya. Ya tentu saja banyak sekali perbedaan ya. Kalau dengan tatap muka itu kan memang guru sebagai apa ya yang utama menangani anak. Sementara kalau pembelajaran jarak jauh memang orang tua yang utama gitu ya, yang utama untuk menangani pembelajaran anak. Tapi kalau insya Allah kalau di Usamah ya kita insya Allah memfasilitasi untuk memudahkan orang tua untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah. Gitu. Jadi meskipun kita sebagai guru punya jarak dengan siswa, tetapi bagaimana sekolah tetap memfasilitasi kemudahan supaya orang tua yang berada di dekat anak itu tetap bisa memberikan pendidikan yang sama porsinya seperti ketika mereka tatap muka ya Bu. Iya, betul. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini kendala-kendala apa yang sering ditemukan di lapangan Bu? Ya, untuk kendala mungkin karena orang tua kita kebanyakan pegawai ya Bu. Jadi kalau pegawai kan dari pagi mungkin sampai sore otomatis HP dibawa orang tua, sedangkan anak mungkin di rumah. Jadi kendalanya mungkin ya fasilitas HP-nya dibawa orang tua. Jadi anak bisa mengikutinya nanti setelah orang tua pulang gitu. Jadi ya. Fasilitas untuk pembelajaran online tadi. Ya mungkin ada juga orang tua yang memfasilitasi HP di rumah, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Terus tentang mood ya, bagaimanapun juga ini mood sangat berpengaruh ya. Jadi kadang anaknya sudah mood, ternyata orang tuanya capek, atau orang tuanya sudah mood, anaknya sudah ngantuk. Itu yang sering jadi kendala seperti itu ya. Jadi anaknya perbedaan mood. Mau orang tuanya udah capek. Orang tuanya mau, anaknya udah ngantuk gitu ya. Jadi perbedaan mood itu yang memang sering terjadi. Nah, dari kendala-kendala itu kemudian apa yang dilakukan sekolah untuk membuat atau mengcover kendala itu supaya tidak terlalu menjadi sebuah kendala yang besar ya. Iya, jadi dari kami di sekolah sedemikian rupa membuat biar pembelajaran lebih menarik ya, di antara dengan adanya video, dan video ini sendiri juga dibuat langsung oleh Bapak Ibu guru pengampu ya. Jadi anak walaupun tidak berangkat ke sekolah, mereka tetap bisa mendengarkan video dari gurunya. Iya, ini juga sangat membantu orang tua, terutama kalau mereka tidak paham dengan materi. Jadi dengan adanya video, mereka jadi paham. Biasanya kan ada langkah-langkahnya, misalnya yang tadinya orang tua matematika agak bingung ya, oh ada videonya, jadi memudahkan juga. Jadi nggak ada alasan orang tua untuk bingung dengan menyampaikan ke anaknya gitu. Atau bahasa Inggris kan perlu juga pengucapannya ya Bu. Jadi nggak bisa share materi, misalnya kerjakan buku ini, halaman ini, nggak bisa ya. Jadi kita lewatnya dengan video pembelajaran itu. Iya.
untuk mengatasi yang tadi HP ya, Iya, misalnya bagaimana? HP tertinggal, jadi orang tua tetap bisa mendampingi anaknya pas mereka pulang. Jadi kita tidak membatasi misalnya jam 9 atau jam 8 kita share, Mulai. ya anak harus standby di situ. Nah, kita tidak membatasi yang seperti itu. Jadi kita dibikin fleksibel saja semampunya orang tua dan anak ya. Intinya nanti anak mengerjakan tugas seperti itu ya. Jadi kenapa kita tidak menggunakan full yang Zoom atau Google Meet gitu ya Bu. Jadi masalahnya ya kendalanya seperti itu. Memang kita sewaktu-waktu, cuma tidak setiap hari yang seperti itu karena nanti akan memberatkan orang tua dan anak juga. Jadi kenapa hanya memakai Google Classroom dan Telegram itu supaya ada fleksibilitas waktu mengerjakan, betul. tidak terpaku waktu, dan orang tua juga tetap bisa mengawasi anak dan anak juga tetap bisa mengerjakan meskipun tadi secara fasilitas online-nya banyak kendala-kendala yang terjadi ya Bu. Nah, yang membedakan SDIT Usama atau sekolah SDIT Usama ini dengan sekolah-sekolah yang lain adalah penanaman nilai-nilai karakter keislaman anak. Karena kita sedang pembelajaran jarak jauh, otomatis kan antara guru dan siswa itu kan sedang terpisah jarak ya Bu. Bagaimana kemudian sekolah memfasilitasi itu? Bagaimana kemudian sekolah mentransfer nilai-nilai karakter keislaman itu supaya orang tua dan anak itu paham dengan apa yang menjadi standar karakter keislaman itu tadi Bu? Ya. Jadi seperti kita ketahui ya, untuk Usama memang punya ciri khas khusus ya Bu. Jadi kita tetap menanamkan nilai-nilai keislaman meskipun kita juga libur, tidak bertemu anak gitu ya. Jadi banyak istilahnya banyak alat yang kita lakukan ya. Di antaranya mungkin mutabaah harian ya. Kita ada mutabaah harian. Jadi kita tahu anak tidak berangkat, sholatnya bagaimana, atau ikut libur gitu ya? Iya, jangan-jangan nanti sholatnya libur, tapi mudah-mudahan tidak ya. Ngajinya bagaimana? Kita tetap ada pantauan yang seperti itu. Selain itu juga dari tim kesiswaan juga punya banyak agenda ya Bu. Jadi ada kemarin seminar parenting, ada kajian juga seperti itu. Jadi walaupun daring tidak kering gitu ya istilahnya, tidak kering. Iya, tetap ada. Selain itu juga biasanya kita ada life skill-nya juga nih Bu. Jadi life skill itu tidak sembarang life skill ya. Biasanya kita sudah memilah-milah, oh ini life skill ini untuk penanaman karakter apa, ini untuk penanaman karakter apa. Ada goal yang akan dicapai. Ada yang akan dicapai seperti itu. Terus untuk wali kelas atau gulas juga ada sapaan ya, intinya mereka menanyakan kondisi siswa, ibadahnya bagaimana, dan di rumah seperti apa. Harapannya tidak ketemu guru dan setiap hari di rumah, harapannya ya mereka bisa membantu orang tua mungkin dari hal-hal yang paling kecil seperti itu ya. Jadi kita tetap ada nilai-nilai keislamannya. Jadi pembelajaran jarak jauhnya tidak hanya sebatas materi dan tugas, tetapi tetap mentransfer karakter dan nilai-nilai keislaman tadi supaya anak-anak Usama yang sudah luar biasa ini tetap dalam koridor nilai-nilai karakter keislaman yang luar biasa yang semakin meningkat justru ya Bu di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, seru sekali ya obrolan podcast hari ini dengan tema daring apakah bikin pusing. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita ya Bu Lili Nurlaili ini, apakah masih bikin pusing atau sudah tercerahkan? Semoga sahabat Usama nggak pusing lagi ya. Amin. Menanggapi segala kendala-kendala dan keriuhan pembelajaran jarak jauh ini. Meskipun pembelajaran jarak jauh ini masih harus kita lakukan sampai menunggu kondisi di Kota Tegal itu kondusif, yang harapannya sih gak lama-lama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersua lagi, bertemu lagi dengan siswa di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang belajar dengan kondisi yang sudah kondusif, sudah tidak ada pandemi. Karena selagi masih ada pandemi ya
kita masih harus tetap melakukan PJJ tadi ya, supaya anak-anak juga tidak terkena resiko dari COVID-19. Semoga daring sudah tidak lagi bikin pusing ya sahabat Usama semua, karena kita sebagai guru dan orang tua harus mampu membawa suasana pembelajaran menjadi fun dan efisien di tengah segala keterbatasan ruang, agar siswa juga tetap bisa enjoy dan mengikuti setiap proses pembelajaran dan pembentukan karakter anak, meskipun kini peran orang tua memiliki porsi yang jauh lebih besar ketimbang guru yang ada di sekolah. Nah, semoga ya tadi kita bisa mulai mengubah persepsi kita tentang daring itu sendiri, tentang pembelajaran jarak jauh, supaya tidak lagi bikin pusing, tetapi kita jadikan lebih interesting. Sekian obrolan kita hari ini dalam acara Positum Podcast SIT Utama. Kita akhiri dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya mohon maaf atas kehilafan kata atau tingkah laku yang mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.